Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Jalla Jalaluh yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua pada siang yang berbahagia ini. Dipertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita istiqamah dalam iman, dalam amal soleh hingga datang kematian menjemput kita. Semoga Allah memberikan kita nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, melanjutkan pembahasan perjalanan akhirat setelah fase mizan, maka berikutnya adalah fase al-haud atau yaumul haud, hari telaga, hari di mana Nabi SAW menunggu umatnya untuk mendatangi telaga beliau, untuk menikmati airnya yang memiliki keutamaan. Beliau berharap bahwa umat yang mendatangi telaga beliau dan mendapatkan manfaat dari meminum telaga beliau. Sehingga beliau berpesan sejak saat di dunia ini agar umatnya ini mampu mendatanginya dan menikmatinya. Bahwa setiap nabi itu memiliki telaga. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan satu riwayat yang terdapat di dalam Sahih At-Tirmidzi dan yang lainnya di dalam As-Sahihah di nomor 1589, di Al-Mishkah 5594. Dalam hal ini kita akan tampilkan takhrij atau hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di nomor 2443, bersumber dari sahabat Samurah. Insyaallah dalam hal ini adalah Samurah bin Jundub. Samurah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli nabiyyin haudan, sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Setiap nabi berarti ada 124.000 nabi. Kalau jumlah nabi 124.000, maka ada banyak telaga. Cuman bedanya telaganya besar apa kecil. Sebelumnya sudah paham Bu tentang apa itu telaga Bu? Sudah pernah tahu telaga? Atau bahkan sudah pernah nyemplung di sana? Telaga apa?
Telaga Sunyi itu mak nyanyian. Jadi telaga itu tempat berkumpulnya air. Ya. Berarti ada air. Kalau kita bicara telaga berarti ada airnya. Ya. Kalau danau itu lebih luas atau lebih sempit dari telaga? Lebih luas. Lebih luas lagi laut. Laut lebih kecil danau. Danau lebih kecil telaga. Telaga lebih kecil lagi comberan. Kalau sungai sama telaga beda kan? Telaga tertampung, kalau sungai mengalir. Ada hulu, ada hilir. Itu kalau sungai. Kalau telaga nggak ada. Tertampung, dia satu titik. Sekalipun nanti ada yang memang di situ sumber airnya ada atau tidak ya. Ada yang sekedar penampungan air, ada yang memang keluar sumbernya. Nah, kita tidak akan bertanya lebih jauh tentang telaga Rasul itu. Ya. Artinya telaga ini penampungan air dari mana gitu ya. Atau mungkin bagaimana sifat-sifatnya itu yang nanti akan kita pelajari. Baik. Jadi setiap nabi memiliki telaga. Bedanya adalah besar dan kecilnya. Karena besar dan kecilnya itu ditentukan dari jumlah banyak pengikutnya. Sementara ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang, pengikutnya 3 orang, bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut. Nabi yang paling banyak pengikutnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Baru setelah itu diikuti oleh Nabi di kalangan Bani Israel. Nah, para Nabi itu, kata beliau, wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru warida. Mereka para nabi saling berbangga diri. Telaga siapa di antara mereka yang banyak pendatangnya. Wa inni arju an akuna aktsaruhum warida. Dan akulah orang yang berharap bahwa telagaku yang paling banyak pengunjungnya. Paling banyak pengunjungnya berarti paling banyak pengikutnya. Jangankan beliau, kalau ibu bapak punya telaga di dunia, punya telaga pribadi, pengennya banyak pengunjungnya nggak? Mau dibikin apa? Hah? Mau dibikin apa kalau bapak punya telaga? Dibikin apa, Bu? Wisata katanya, ya? Bikin wisata. Otaknya udah lain, fulus, ya kan? Otak bisnis nih, ya. Punya telaga dibikin wisata, ya kan? Ada wisata apa di situ? Ada wisata pancing. Ada wisata lagi naik apa? Naik perahu. Ya tahu enggak, Pak, perahu yang di kayu itu ya. Ada lagi mungkin wisata apa lagi? Banyak diciptakan kuliner, jadi makan di tengah telaga ya. Makan apung atau warung apung di tengah. Pasti pingin banyak pengunjungnya. Dan setiap orang yang datang nanti harus masuk dengan apa? Tiket. Dan tiketnya itu bisa jadi nggak murah, ya kan? Karena bisa jadi include yang masuk plus dapat snack, dapat makan, dapat mandi. Itulah manusia. Tapi semua itu tujuannya dunia. Tujuannya adalah uang. Tapi Rasul SAW, Rasul berharap telaga beliau didatangi banyak manusia. Bukan dengan tujuan fulus. Bukan tujuan duniawi. Tapi berharap kepada umat manusia ini selamat. Karena siapa yang meminum telaga beliau, itu ada jaminan keselamatan. Makanya kita
berharap bisa meminum air telaga beliau. Karena banyak di antara keutamaan-keutamaan setelah meminumnya. Dan kita sebaliknya berharap jangan sampai menjadi orang-orang yang bakal terusir dari telaga beliau. Karena nanti banyak yang terusir dari telaga beliau. Karena mengaku umat Rasulullah, tapi menyimpang dari ajalan beliau. Ngaku punya tiket, tapi tiketnya sudah expired. Ditolak nggak? Tolak. Pak, ini expired, nggak boleh masuk. Nggak boleh. Maka tiket antum jangan expired. Baik. Dan telaga Nabi itu sudah ada, ya. Sudah dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Demikian pula telaga-telaga yang lainnya. Dalam sebuah hadis bahwa telaga ini fase urut-urutannya, yakni setelah mizan, sebelum sirat. Cuman dalam hadis ini disebutkan poinnya, tapi tidak disebutkan urutannya. Tapi di 3 tempat itu, siapa yang pengen berjumpa Nabi, silakan ditunggu di 3 tempat itu. Mizan, timbangan, kemudian telaga, dan sirat, titian. Ceritanya sebelum masuk surga nih. Kalau pengen ketemu Nabi, cari di 3 tempat itu. Berdasarkan sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih At-Tirmidzi di nomor 2433, bersumber dari sahabat Anas bin Malik Haddatsana An-Nadr bin Anas bin Malik telah menceritakan kepada kami Nadr bin Anas bin Malik an Abih, dari bapaknya, yaitu dari Anas bin Malik. Qal, dia berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyashfa'ali yaumal qiyamati, agar beliau memberikan pertolongan kepadaku kelak di hari kiamat. Faqal, maka Nabi bersabda, ana fa'ilun, aku akan lakukan itu. Qala qultu, maka Anas bin Malik bertanya kedua kalinya, ya Rasulullah, fa'aina atlubuka, di mana aku dapat menjumpai engkau wahai Rasul? Qal, Nabi bersabda, utlubni awwala ma tatlubuni 'ala sirat, maka carilah aku pertama di mana kau mencarinya, di sirat. Qala qultu fa illam alqaka 'ala sirat, kata Anas, jika aku tidak menjumpai engkau di sirat, bagaimana wahai Rasul? Qal, Nabi mengatakan, fatlubni 'indal mizan, carilah aku di sekitar mizan. Qultu fa illam alqaka 'indal mizan, jika aku tidak menjumpai engkau di mizan, qal, Nabi bersabda, fatlubni 'indal haud, maka carilah aku di haud, telaga. Fa inni la ukhti'u hadhihi thalathal mawatin, karena sungguh aku tidak akan keluar dari 3 tempat itu. Di sini hanya disebutkan poin-poinnya saja. Disebutkan di sini apa? Sirat. Habis itu apa? Mizan. Habis itu apa? Telaga. Kalau secara logika tidak mungkin habis sirat mizan. Karena mizan itu sebelum sirat. Berarti hadis ini
tidak menyebutkan urut-urutannya, hanya menyebutkan poin-poinnya. Sementara para ulama kemudian mensarah hadis ini bahwa urut-urutannya itu adalah mizan dulu ditimbang, baru telaga, setelah telaga baru sirat. Dan ketiga titik ini orang-orang kafir tidak ikut. Yang ikut hanya kaum muslimin yang terdiri dari apa? Mukmin dan munafik. Munafik ikut. Munafik itu muslim atau bukan? Muslim. Mereka juga ditimbang. Mereka juga mendatangi haud telaga Nabi dan juga meniti titian sirat. Dan ingat, haud di sini bukan haudul kautsar, bukan telaga al-kautsar. Telaga al-kautsar itu adanya di surga. Berarti nanti kalau sudah masuk. Kalau ini telaga sebelum surga, sebelum sirat, masih di pelataran akhirat. Tapi bahwa air sumber telaga beliau ini bersumber dari telaga Al-Kautsar yang berada di surga. Maka dalam kitab Aqidah Wasithiyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa telaga itu adalah qabla sirat, al-haud qabla sirat, telaga sebelum sirat. Berarti kalau mizan berarti sebelumnya lagi, karena tidak mungkin setelah sirat baru mizan. Mizan dulu ditimbang, setelah timbang baru apa? Baru telaga. Kemudian bahwa Nabi mendahului di telaga berdasarkan hadis yang bersumber dari sahabat Uqbah bin Amir. Katanya Nabi SAW pernah bersabda mengenai para korban perang Uhud. Lantas beliau naik mimbar seolah-olah memberikan amanat kepada yang masih hidup dan yang telah syahid. Bahwa beliau mengatakan, ana waridah fil haud, aku mendahului kalian ke telaga. Kalau pemilik itu berarti tuan rumah. Yang datang ke telaga itu tamu atau tuan rumah? Hah? Tamu. Maka duluan mana Pak? Tamu dan tuan rumah? Tuan rumah dulu. Jangan sampai ada tamu, tuan rumahnya gak ada. Berarti Nabi sebagai tuan rumah, pemilik telaga itu, berarti beliau harus lebih dulu ada di tempat itu. Berarti beliau menunggu datangnya umatnya untuk mendatangi telaga beliau. Lebar telaga itu sejauh antara Aila dan Juhfa. Aku tidak menyaksikan bahwa kalian akan kembali musyrik sepeninggalku. Tetapi yang aku takutkan ialah kalian terpengaruh oleh dunia. Ini salah satu penyebab orang nanti terusir dari telaga Rasulullah. Apa? Terpengaruh oleh dunia. Kemudian kalian saling bunuh-membunuh. Sehingga akibat dari urusan dunia itu, orang akan bunuh-membunuh. Rebutan emas, bunuh-membunuh. Rebutan mie. Bukan super mie, minyak. Ibu pikirannya rebutan mie, dipikir mie. Ini tunggu jawaban, rebutan minyak. Sudah terjadi atau enggak rebutan minyak bunuh-membunuh? Perang apa itu? Ya perang Teluk.
rebutan emas, rebutan minyak. Jangankan yang punya pasukan perang, kadang rebutan warisan ada yang bunuh-bunuh. Ada yang membunuh, tapi cara halus. Ditiup. Itu penyebab orang terpengaruh dunia. Ini penyebab orang diusir dari telaga Rasul. Karena dia membunuh. Yang akhirnya kalian musnah seperti kemusnahan umat yang sebelum kalian. Kata Uqbah, itulah terakhir aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berpidato di atas mimbar. Itu kata siapa? Uqbah bin Amir. Hadis riwayat Muslim nomor 2133 versi KBC. Kemudian sifat dari telaga Rasul tentang panjang sisinya. Dalam Sahih Ibnu Majah 3492 bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina nahiyatai haudi, jarak antara dua sisi telagaku, kama baina San'a wal Madinah, jaraknya itu seperti San'a dan Madinah. San'a itu di negeri Yaman, Madinah di negeri Saudi. Ini jarak sisi dengan sisi. Bisa jadi sisi yang berhadapan, bisa jadi sisi yang bersambung antara sisi ke sisi, atau sisi yang berhadapan. Jaraknya antara Madinah, Son'a, Madinah. Kalau itu semua telaga, berarti itu sama dengan apa? Sama dengan laut sebetulnya. Antara Madinah, Yaman, kalau itu semuanya air, berarti sama dengan luasnya laut. Padahal bahasanya apa? Telaga. Mesti telaga itu kan kecil. Ya paling telaga itu ya selebar kelapa gading. Pantas nggak telaga selebar kelapa gading? Pantas ya. Kalau lebih luas lagi ya danau. Lebih luas lagi laut. Lah ini antara Madinah sampai San'a, Yaman. Itulah telaga Rasulullah. Pantas begitu luasnya, begitu lebarnya. Karena umat Rasulullah banyak. Demikian pula disebutkan au kama bainal Madinah wa Oman, atau antara Madinah dan Oman, bukan Yaman ya, Oman. Oman itu di mana, Pak? Ya udah, pokoknya Oman aja deh. Antum nggak pernah ke sana ya. Baik. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna li haudan, sesungguhnya telagaku, ma bainal Ka'bati wa Baitil Maqdis, telagaku itu luasnya antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Ka'bah di mana? Mekah. Mekah di mana? Saudi. Baitul Maqdis di mana? Di Palestina. Sepanjang itu, seluas itu. Semuanya adalah air. Kalau sekarang, kalau ada air sebanyak itu, bukan telaga lagi, namanya laut. Lawang yang ada laut kecil aja disebut laut. Ada laut kecil, laut apa itu, Pak? Laut mati, ya. Itu aja disebut laut. Nyatanya pernah ke sana kalau laut mati ini, pada kumkum ya. Waktu ziarah umroh Aqsa.
pasti mampir di laut mati. Cuman sebetulnya nggak boleh datang ke tempat itu. Tempat-tempat yang bekas siksa dan azab Allah itu tidak boleh didatangi. Dan tempat itu adalah bekas siksa kaum Nabi Lut yang LGBT atau yang homo itu. Dan ditimpakan azab itu di laut itu, dekat laut itu. Ya, sehingga lautnya disebut laut mati. Karena kadar garamnya yang tinggi. Wallahu a'lam. Kemudian abyadha mithlal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Aniyatuhu adadan nujum. Gelas minumnya sebanyak bintang-bintang. Wa inni la aktsarul anbiya taba'an yaumal qiyamah. Dan aku adalah nabi yang banyak sekali pengikutnya kelak di hari kiamat. Makanya Nabi bangga dengan banyaknya umat beliau. Makanya antum harus membanggakan beliau. Membanggakan beliau dengan apa? Memperbanyak umat beliau. Bagaimana caranya memperbanyak umat beliau? Dengan banyak anak. Dengan banyak anak. Itu dalam rangka untuk memperbanyak umat Rasulullah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Dawud. Kita buka Abu Dawud ya. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku bertemu dengan wanita cantik dan aku pengen menikahinya. Tapi wanita ini tidak bisa punya anak. Bagaimana? Bolehkah aku menikahinya? Lah, jangan. Dia datang kedua kalinya. Mengutarakan sebagaimana sebelumnya. Nabi juga tetap menjawab, jangan. Laki-laki ini datang sampai ketiga kalinya. Kelihatannya sayang itu ya. Mumpung masih single. Mumpung belum diambil orang ya. Sayang sampai 3 kali datang kepada Nabi. Dan mengutarakan apa yang dia inginkan. Tetap saja Nabi, bahkan Nabi bersabda apa? Silakan baca dari Makil bin Yasar. Dari Makil bin Yasar, ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian laki-laki tersebut berkata kepada Nabi SAW, saya telah bertemu dengan seorang wanita yang cantik dan bernasab baik. Potensi nggak Pak? Potensi. Wanita cantik, nasabnya baik. Ya? Pengen nggak Pak? Kok nggak berani ngomong? Cuman ngomong aja kok, ya kan? Ngomong aja nggak berani, takut suaranya kedenger soalnya. Ya. Kemudian akan tetapi apa masalahnya? Akan tetapi wanita tersebut tidak dapat melahirkan. Iya. Akan tetapi wanita itu tidak bisa melahirkan anak. Bagaimana Pak Nabi? Apakah saya menikahinya? Apa jawab Rasulullah? Nabi menjawab, jangan. Jangan. Kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk kedua kalinya. Dan Nabi juga melarangnya. Jangan. Terus. Kemudian laki-laki tersebut datang lagi untuk yang ketiga kalinya. Sampai 3 kali datang kepada Nabi. Nabi tidak mengatakan jangan, malah diceramahi sama Nabi, dinasehati. Apa kata beliau? Dan Nabi SAW menjawab, nikahilah wanita yang banyak anak, karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku. Tazawwajul wadud wal walud.
Nikailah wanita-wanita al-wadud yang subur, al-walud yang banyak anak. Senang cinta kepada anak. Fa inni mukathirukum bil umam yaumal qiyamah. Karena aku bangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Gitu. Nah, kita udah ketemu wanita subur, Pak. Ya kan? Tapi dibuntu. Dibuntu pakai apa, Bu? Ya, macam-macam lah. Ini perintah Nabi suruh banyak anak gitu. Nggak usah pakai dibuntu-buntu, pakai ini itu, udah alami aja. Alami aja belum tentu punya anak banyak. Lihat Nabi, istrinya banyak nggak? Banyak. Yang punya anak cuman siapa? Khadijah itu sudah janda, istrinya yang lama. Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, istri beliau 9. Dan muda, yang tua cuma 1, 65, Saudah binti Zam'ah. Seumur Khadijah ketika dinikahi setelah sepeninggal wafat Khadijah. Setelah itu baru menikah yang ketiga, bertemu dengan Aisyah. Bahkan punya istri yang masih perawan, tapi sama Aisyah punya anak nggak? Nggak punya. Sama yang lain, sama Hafsah, nggak punya. Padahal 27 tahun dinikahi. Istri-istri Nabi rata-rata di bawah 35 tahun. Kata siapa janda-janda tua? Yang tua cuma Saudah 65. Tapi mereka nggak punya anak. Satu-satunya yang punya anak yaitu Maria Al-Qibtiyah. Punya anak namanya Ibrahim. Itu pun meninggal di waktu kecil, waktu menyusui. Ibrahim. Yang lainnya jadi Khadijah. Berarti anak itu takdir. Makanya jangan takut banyak anak, itu semua takdir. Kalau kita diberi anak berarti Allah yakin percaya sama kita. Allah itu percaya sama kita bahwa kita pantas menjaga amanah itu. Jangan malah takut. Kadang hamil, bingung. Akhirnya mau diapain? Digugurin, ya kan? Kadang sudah kandung, ada ruhnya, lahir, ditaruh di mana? Ada yang dikasihkan orang. Kan sayang dikasih amanah Allah. Bisa jadi dia nanti mendapatkan karunia dari Allah. Jadi anak soleh dan solihah. Dan anak soleh dan solihah itu akan dapat menolong kita kelak di hari kiamat. Di samping membanggakan umat Rasulullah, kita berharap mereka dapat menolong kita. Karena mereka punya syafaat. Anak-anak itu memiliki syafaat yang bisa menolong orang tuanya. Gimana? Berubah pikiran sekarang? Mau pengen punya anak? Wes kasep. Telat. Ya kan? Pabriknya sudah belum tutup. Pabriknya sudah expired. Ya. Izinnya udah nggak keluar. Tuh, awas, jangan ngelirik, mau bikin pabrik baru tuh. Baik. Bentuk telaga Nabi yaitu persegi. Berdasarkan dalam sebuah hadis, ya silakan dibaca aja langsung di sini. Muhammad bin Yasar bin Bashar menceritakan kepada kami, Abu Abdus Samad Al-Ami Abdul Aziz bin Abdus Samad menceritakan kepada kami, Abu Imran Al-Jauni menceritakan kepada kami dari Abdullah bin As-Samit dari Abu Zar, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah bejana telaga? Beliau menjawab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bejana telaga lebih banyak daripada bintang-bintang di langit dan planet-planetnya. Iya. Aniyatul haud, bejana telaga itu ada dan nujumis sama, dia sebanyak bintang-bintang yang ada di langit di malam gelap gulita.
Siapa yang bisa ngitung bintang? Halo? Antum menghitung bintang 7. Bintang di langit. Sekarang definisi bintang itu apa sih? Benda yang dapat mengeluarkan cahaya. Baik cahaya itu asli, seperti matahari. Karena matahari itu adalah bintang yang paling dekat dengan bumi kita, yang berada di tata planet kita. Orang bilang tata surya. Ada yang mengatakan tata bumi, karena perselisihan antara geosentris dan heliosentris. Kalau menurut literatur kitab, yang benar itu apa? Geosentris. Pusat tata edar itu adalah bumi. Karena di bumi ada Ka'bah. Dan Ka'bah itu adalah pusatnya tawaf. Kalau manusia diperintah tawaf, seluruh planet pun diperintah untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Banyak dalil-dalil tentang itu. Dan itu sempat lama menguasai teori itu. Sampai dihukumnya siapa? Dulu teori itu Ptolemeus. Baru muncul kemudian Galilei dan seterusnya. Nicholas Copernicus, ya udah deh itu pokoknya dulu. Ya. Jadi itu teori-teori. Yang jelas bahwa ada benda-benda langit yang mengeluarkan cahaya. Nah, kita ini berada di dalam satu tata bintang. Orang bilang tata surya. Tata surya ini ada di dalam satu galaksi. Di mana dalam galaksi kita, orang bilang galaksi apa? Milky Way atau galaksi Bima Sakti orang bilang. Bima Sakti atau Milky Way galaksi kita itu ada ratusan miliar tata surya atau tata bintang. Ada ratusan miliar itu dalam satu galaksi. Sementara di jagat raya ini ada ratusan miliar galaksi. Udah bisa ngitung nggak berapa benda-benda di langit yang bercahaya itu? Kalau bilang 100 miliar kali 100 miliar dengan banyaknya manusia, lebih banyak mana? Lebih banyak bintang atau manusia? Lebih banyak bintang-bintang yang ada di langit. Dalam satu tata surya ada ratusan tata surya. Dalam satu galaksi ada ratusan tata surya. Dalam jagat raya ada ratusan miliar galaksi. Apa maksudnya? Di sini lebih banyak daripada bintang, gelas-gelas minumnya. Kalau dibandingkan dengan jumlah manusia, berarti lebih banyak gelasnya. Gelas-gelas telaga Rasulullah itu lebih banyak dari jumlah manusianya. Kalau gelasnya lebih banyak, berarti minumnya antri apa enggak, Pak? Halo? Enggak antri. Enggak seperti buka puasa ya. Ya, orangnya banyak, gelasnya dikit, antri, cuci lagi, antri lagi. Enggak. Gelasnya lebih banyak dari manusianya. Karena sebanyak bintang-bintang ada dan nujumis sama. Maka tidak perlu antri. Dan gelas-gelas itu memancarkan cahaya. Inilah gelas-gelas minum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelas itu memancarkan, lanjut. Dan planet-planetnya di malam yang gelap gelita, dan memancarkan cahaya dari pantulan bejana surga. Siapa saja yang meminumnya sekali saja, maka ia tidak akan dahaga selamanya. Iya. Siapa yang meminum air telaga beliau, man syariba minha syarbatan lam yadhma akhirahu. Siapa yang meminum air telaga beliau, maka akan dihilangkan dahaga untuk selama-lamanya. Sekali minum satu teguk, hilang haus untuk selama-lamanya. Kalau teori haus itu apa, Pak? Teori tentang haus. Dalam tubuh kita ini ada apa, Pak? Cairan. Orang haus itu karena
cairannya bagaimana? Kurang. Ketika tubuh kita kekurangan cairan, dia memberikan sinyal, kemudian kita haus. Berarti apa? Kita harus minum. Supaya apa? Supaya ada pasokan air. Dengan adanya air itu, maka air dalam tubuh kita menjadi seimbang lagi. Berarti, kalau seseorang itu tidak punya haus selama-lamanya, berarti cairan dalam tubuh mereka sudah apa? Sudah konstan, tetap, tidak akan berkurang. Biasanya akan berkurang karena apa berkurangnya? Karena keringat, lagi ke belakang, buang air kecil, berkurang kan? Berkeringat karena diperas, karena hawa panas, terjadi dehidrasi, dikeluarkan melalui ekskresi, mungkin pembuangan, qada'ul hajah, berkurang, maka kemudian dipasok lagi supaya seimbang lagi. Makanya di surga nggak ada orang buang air. Kalaupun ada berkeringat itu setelah dia makan buahan, makan burung hewan atau makan daging-daging burung yang ada di surga. Semua itu akan menjadi keringat. Karena ada yang masuk, ada yang segera keluar, tapi keluarnya adalah parfum minyak wangi. Karena keringat ahli surga itu adalah minyak wangi. Makanya pabrik minyak wangi nggak ada di surga nanti. Karena masing-masing produksi sendiri-sendiri. Karena sudah konstan cairan tubuh mereka. Sementara di surga minum atau tidak, Pak? Menurut literatur kita Al-Quran, orang di surga minum apa enggak? Minum. Ada sungai susu, sungai madu, sungai khomer, mereka minum. Tapi pertanyaannya, minuman mereka ini, mereka minum itu haus apa enggak, Pak? Orang ahli surga itu minum karena haus atau tidak? Karena enggak haus sama sekali, karena sudah dihilangkan rasa hausnya oleh Allah. Setelah minum telaga Nabi SAW, menjadikan tubuh mereka konstan, tidak membutuhkan air. Oleh karena itu ketika di surga, orang minum itu bukan karena kehausan. Kenapa? Karena menikmati. Minumnya gaya. Kalau minum gaya itu, banyak apa sedikit? Sedikit, kayak antum minum anggur, maaf. Pakai muk atau seloki? Halo? Yang gaya itu pakai seloki atau pakai muk? Seloki. Ya, kalau muk cekuk, ya, haus tuh, ya, itu. Coba kalau pakai seloki, diminum habis nggak? Puter dulu, tiup, ya kan? Bau kanan kiri, gitu Pak ya? Katanya gitu, gua nggak tahu. Wah, nuduh ustadznya minum anggur. Ya, jadi Allah jadikan mereka menjadi orang yang tidak pernah haus untuk selamanya. Dan mereka akan memasuki surga. Karena orang yang berhasil meminum telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak akan pernah haus. Berarti mereka tidak akan pernah masuk neraka. Karena ahli neraka itu disifati dengan apa? Orang yang haus. Sehingga minuman mereka adalah apa? Hamiman wa ghassaqa. Yaitu air yang mendidih, wa ghassaqa, dan perasan nanah dan darah ahli neraka. Jusnya ahli neraka itu nanah dan darah. Itu minuman ahli neraka. Mereka kehausan. Mereka kelaparan. Maka kalau orang sudah berhasil mendapatkan nikmat meminum telaga Nabi, fa insyaallah kemudian dia akan mendapatkan nikmat memasuki jannah, surga-surga Allah. Ma'uhu, lanjut. Lebar dan panjangnya. Lanjut. Lebar dan panjangnya seperti, yaitu antara Yaman hingga Ailah. Iya, afwan.
airnya lebih putih dari air susu dan lebih manis dari madu. Ya, lebih panjang dari Aman dan Ailah. Dan ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal. Dan lebih manis dari madu. Ada enggak minuman yang lebih manis dari madu di dunia? Enggak ada. Ya nanti dirasakan itu air telaga Nabi. Ahla minal asal, dia lebih manis dari madu, lebih putih dari susu. Kira-kira minuman apa yang lebih putih dari susu? Padahal susu itu minuman yang paling putih. Susu itu air putih bukan? Warnanya apa susu? Putih. Ya susu. Makanya antum jangan keliru. Kalau bertamu ditanya, "Bang, Kak, air putih apa teh?" Air putih. Kalau yang keluar ternyata ini, bohong itu. Ini bukan air putih. Ini air bening. Orang bilang tuyo peta. Ini, ya. Ini air putih, bukan air putih itu susu. Nganya antum kalau saya pilih air putih, bingung dia cari susu. Ini air bening. Sementara air telaga Nabi SAW lebih putih dari susu dan bahkan lebih manis dari madu. Kemudian bahan gelas-gelas minumnya bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Nabi bersabda, "Yura fihi abariq ad-dhahab wal fiddati ka'adadin nujumis sama." Diperlihatkan di dalamnya tempat minum yang terbuat dari emas dan perak, yang jumlahnya bagaikan bintang-bintang di langit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Inilah telaga Nabi. Dan telaga Nabi dijaga. Jangan sampai ada orang yang masuk kemudian nyelonong, habis itu minum. Kamu siapa? Loh, saya ini umat Rasulullah. Kamu ngaku-ngaku ya? Mana tiketmu? Begitu dilihat expired, nggak boleh minum. Ini kiasan saya, nggak ada di situ hadisnya. Yang ada itu orang itu tampak dari perbuatannya. Nanti siapa orang yang akan terusir dari telaga itu? Yang jelas telaga ini dijaga. Dan banyak nanti orang terusir sebagaimana terusirnya unta dari tempat minumnya. Karena kalau ada unta mendatangi tempat minum unta kita, emang punya unta? Kita punya unta nih, punya sumber air sumur, unta kita minum. Ada unta lain datang, diusir apa enggak? Diusir. Kenapa? Unta itu bisa ngabisin jatah minum unta kita. Karena unta itu binatang yang diberikan kemampuan minum sebanyak separuh bobot tubuhnya. Makanya di mulutnya ini sumber airnya ibarat tangki menyimpan air. Kalau unta itu beratnya 5 kintal, berapa dia bisa minum air? 2,5 kintal air. Mungkin dalam ukuran liter. Berapa itu? Berapa liter? Habis itu. Itulah unta, keunikan unta. Kalau kita teliti seperti itu. Kita disuruh memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah seperti unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kau tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Itu salah satu contoh. Dia bisa menampung, meminum air dalam tubuhnya separuh dari bobot tubuhnya. Nah, kembali kepada telaga Nabi, bahwa telaga beliau dijaga, bersumber dari sahabat Hudzaifah. Silakan. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya telagaku seluas antara Ilah dan Adam, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya,
aku mempertahankannya dari orang-orang sebagaimana seorang lelaki mempertahankan telaganya dari unta asing. Ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenali kami? Beliau menjawab, ya. Ya, Rasulullah tahu siapa yang berhak meminum telaga beliau atau tidak. Bagaimana caranya Rasul mengetahuinya? Kalian ditampakkan kepadaku dengan wajah dan pergelangan tangan serta kaki yang putih bekas wudu yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari selain kalian. Itulah tiketnya. Tiketnya tampak pada tubuhnya berupa cahaya yang bersinar dari bekas-bekas air wudu. Namanya ghurran muhajjalin. Wajahnya bersinar karena dibasuh dengan air wudu ketika membasuh mukanya. Tangannya juga bersinar. Demikian pula kepalanya bersinar. Belum lagi ditambah dengan sinar dari ubannya, karena uban itu tidak boleh dicabut, karena dia merupakan sinar di hari kiamat. Demikian pula kakinya. Nabi tahu dari ciri-cirinya itu. Dan itu tidak dimiliki oleh selain dari kita. Berarti kalau ada umat lain nyelonong, ketahuan nggak? Nggak punya tiket. Kenapa? Tidak memiliki cahaya. Karena tanda dia umat Nabi dari cahaya bekas wudhunya. Tapi ada nggak Muslim yang ngaku umat Rasulullah, tapi nggak pernah wudhu? Ada nggak? Kalau nggak pernah wudhu berarti nggak sholat, karena nggak mungkin dia wudhu tapi nggak sholat. Ada nggak orang seperti ini? Nggak ada. Kamu nggak sholat? Enggak. Ngapain wudhu? Supaya nanti dapat cahaya di akhirat. Nggak mungkin. Dapat cahaya cuma wudhu doang. Kenapa? Karena itu satu rangkaian. Kalau orang sholat pasti wudhu. Kalau orang wudhu, insya Allah juga akan melaksanakan apa? Sholat. Karena itu satu rangkaian. Dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ke-6 kan disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ustaz, buka terjemah di sini? Enggak. Boleh tak buka? Surat 5 Al-Maidah ayat yang ke-6. Astagfirullah. Terjemahannya bahasa Inggris. Bukannya itu. Ayo silakan terjemahkan. Oh, you who have believed. Bingung Ustaznya, pakai terjemahan di kamar aja. Ayo Ustaz. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas sholati, jika kalian hendak menegakkan salat, faghsilu wujuhakum,
maka basuhlah mukamu. Rukun wudhu ya. Pertama muka. Nanti ini di luar yang sunnah nanti ada sendiri. Ini yang rukun-rukun. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tanganmu sampai apa? Sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepalamu. Jadi kepala itu diapain? Diusap, bukan dibasuh. Kalau dibasuh itu ghusala, ya. Kalau ini apa? Masaha, diusap. Kalau dibasuh kepala itu namanya keramas. Ya. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan juga kedua kakimu sampai mata kaki. Ini mengikuti sebelumnya, yaitu apa? Dibasuh. Kalau kaki dibasuh, jangan hanya dibasahin doang, dibasuh pakai tangan. Itu cara wudhu yang benar. 4 rukunnya. Ditambah dengan para ulama 2, di depan niat, di belakang tertib. Jadilah 6 rukun wudhu. Nah ini dilakukan kaitannya dengan apa? Idza kuntum ila sholati, jika kalian hendak menegakkan sholat. Jadi inti orang wudhu itu mau sholat. Sekalipun nanti dalam perkembangannya ada wudhu-wudhu yang disunnahkan untuk berwudhu. Apa contohnya? Tawaf, itu sama dengan sholat. Apalagi? Berwudhu sebelum tidur. Apalagi? Berwudhu mau tambah jimat selesai, mau tambah lagi, diperintah wudhu. Itu sunnah. Nggak tahu itu sunnah. Sunnah itu wudhu dulu. Mau makan, kalau dalam kondisi junub, wudhu. Dianjurkan kalau kita apa? Baca Quran, berwudhu, suci dari hadas kecil. Demikian pula ketika hendak mengunjungi orang sakit. Kalau kita pengen kunjungan kita dari rumah menuju ke tempat orang yang sakit, baik di rumah sakit atau di rumahnya, maka kalau kita pengen diikuti 70.000 malaikat yang mengantarkan kita, maka wudhu dulu dari rumah. Wudhu, keluar, datang ke rumah orang sakit. Kalau sekiranya airnya masih tetesin itu orang yang sakit. Mungkin itu sebagai obatnya, ya. Mungkin dia karena kena penyakit ain, ditetesin bekas wudhu kita. Pernah begitu, Bu? Marah orangnya. Ya, karena sama-sama nggak ngaji. Ya, yang besuk atau yang mengunjungi enggak punya ilmunya, yang nggak melakukan itu, yang sakit juga nggak tahu, ya. Kalau nggak tahu akhirnya marah ketika ada yang sebagian tahu. Makanya harus sama-sama apa? Sama-sama tahu. Jadi enak menghidupkan sunnah itu. Jadi ini nanti akan mendatangkan hurul muhajjalin, yaitu apa? Cahaya dari bekas-bekas bagian yang dibasuh oleh air wudhu ini. Muka, kepala, tangan, kaki, dan juga yang lainnya. Mungkin dalam hal ini termasuk yang dibasuh adalah telinga. Telinga diusap, ya, afwan, bukan dibasuh, diusap telinganya. Atau juga yang lain. Bahkan kata Abu Hurairah, maka hendaklah kalian melebihkan bagian anggota wudhu itu. Kalau yang wajib itu sampai siku, lebihkan sampai masuk lengan. Itu kata Abu Hurairah. Kalau sampai mata kaki itu yang wajib, lebihkan sampai betis, tapi jangan berlebihan sampai paha. Kadang ada yang di tempat wudhu buka pahanya, nggak boleh, aurat. Walaupun sama-sama laki, al-fakhidatu aurat. Paha itu termasuk aurat. Tutup itu sampai batas lutut. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Dari bekas wudhu inilah akan tampak cahaya orang-orang mukmin ketika mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Ada riwayat lengkap dari Abu Hurairah yang terdapat di dalam Sahih Ibnu Majah 3494. Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mendatangi sebuah pemakaman dan beliau mengucapkan salam kepada pemakaman tersebut. Beliau mengucapkan, semoga keselamatan dicurahkan bagi kamu, rumah bagi kaum muslimin. Insyaallah kami akan menyusulnya. Lalu beliau bersabda, apa sabda beliau? sungguh kami sangat berharap untuk dapat berjumpa dengan saudara-saudara kami ini. Iya. Para sahabat bertanya, Arju ikhwani, aku berharap dapat bertemu dengan saudara-saudara kami. Maka apa kata para sahabat? wahai Rasulullah, apakah kami bukan saudara-saudaramu? Iya. Apakah kami bukan saudara-saudara kamu? Wahai Rasulullah. Apa jawab beliau? Beliau menjawab, kalian adalah sahabatku dan saudara-saudaraku yang datang setelahku. Antum ashabi. Kalau kalian adalah sahabatku, kata Nabi. Wa ikhwani, dan yang dimaksud dengan saudaraku adalah man ya'ti min ba'di, yaitu orang yang datang sesudahku, sesudah kalian, sesudah masa sahabat yang belum pernah berjumpa dengan sahabat. Dimulai dari siapa? Tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai akhir zaman. Itulah ikhwan. Nabi menyebutkan ikhwani, saudara-saudara. Ada sahabat, ada ikhwan. Umat Rasulullah selain sahabat itu dipanggil dengan ikhwan. Makanya dia rindu, aku pengen bertemu dengan saudara-saudaraku. Kenapa? Karena belum jumpa, bertatap muka. Rasul merindukan umatnya. Kemudian apa kata beliau? Sesungguhnya aku menunggu kalian di telaga. Sungguh aku menunggu kalian di telaga. Kalian semua siapa? Semuanya. Baik sahabat maupun yaitu umat Rasulullah yang belum pernah berjumpa dengan beliau. Kemudian wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenali orang-orang yang tidak engkau ketahui dari umatmu? Beliau menjawab, bagaimana menurut kalian jika seseorang memiliki kuda berbulu putih di muka dan kedua pergelangan kakinya berada di tengah-tengah gerombolan kuda hitam pekat? Bukankah ia dapat dikenali? Mereka menjawab, tentu. Beliau bersabda, sesungguhnya mereka datang pada hari kiamat dengan muka dan kedua pergelangan tangan dan kaki yang putih bekas suhu. Makanya kalau wudhu yang benar, kalau wudhu yang tidak benar, ada sebagian dari anggota wudhu yang tidak terkena air, maka secara keseluruhan wudhunya tidak sah. Walaupun hanya sedikit, sebesar kancing baju, ada bagian yang tidak terkena wudhu. Mungkin wudhunya tidak teliti, atau ada penghalang, ada cat. Wahai para tukang, sebelum kau wudhu bersihkan dari cat-cat itu. Wahai para montir, jangan sampai air wudhu kalian itu terhalangi oleh oli. Atau yang lainnya, ada tinta, ada tip X. Bersihkan dulu. Hanya hati-hati. Kalau wudhu aja penting, apalagi mandi janabah, maka akan tetap dianggap junub, belum suci dari hadas besar. Jangan sampai air ini tidak masuk ke pori-pori rambut kita hanya karena terhalang oleh semir. Air wudhu tidak terkena bagian anggota wudhu yang ada di tangan karena kutek. Apa kutek? Benar ya? Karena itu melapisi yang akan menghalangi air wudhu. Harus dibersihkan, dikelirkan dulu.
Kecuali kalau memang ada bahan yang alami seperti hina. Hina bukan mereknya, hina yang asli, yang dari tumbuhan, yang biasanya dijual. Daun itu sudah ditumbuk jadi seperti bubuk berwarna hijau. Itu dari daun. Itu boleh karena dia langsung merasuk ke dalam pori-pori kuku dan kulit, tidak melapisi sebagaimana cat. Ini penting ini. Karena itu penghalang air wudhu untuk bisa melewati anggota wudhu kita. Hapus itu semua. Kemudian beliau bersabda, apa kata Rasulullah? Aku menunggu kalian di tepi telaga. Lalu beliau bersabda, ketahuilah bahwa telagaku akan dijaga sebagaimana dijaganya telaga dari unta yang tersesat. Kemudian aku akan memanggil mereka, mari datanglah. Maka dikatakan, sesungguhnya mereka telah merubah setelahmu, serta mereka masih terus membalikan badannya. Ketika ada orang-orang yang datang itu dari kalangan orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah, memang dulu di dunia mereka Muslim, tapi mereka mengubah ajaran Rasulullah SAW. Karena sebab mereka merubah ajaran Rasulullah setelah Nabi wafat, akhirnya orang inilah yang diusir dari telaga. Apa dikatakan kepada mereka? Maka aku berkata, menjauhlah, menjauhlah. Suqa, minggir kau, menjauhlah, jangan mendekat. Dia dulu Muslim, tapi sepeninggal Nabi SAW, mereka mengganti ajaran Nabi dengan ajaran yang lain, menambah-nambah ajaran Nabi dengan syariat-syariat yang tidak dituntunkan Nabi, termasuk ini. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, sekarang terhalang minum air telaga Rasul. Ada kalanya dihalangi itu diadakan dinding penghalang antara aku dan mereka. Ada batas dindingnya. Dalam Sahih Muslim versi KBC nomor 2131 dari Sahal. Silakan. Dari Sahal radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Nabi SAW bersabda, aku mendahului kamu ke telaga. Siapa yang datang ke telaga itu dia boleh minum, dan siapa yang minum tidak akan haus selama-lamanya. Akan datang kepadaku orang banyak yang aku mengenal mereka dan mereka mengenalku. Kata Nabi, aku mengenal mereka. A'rifuhum wa ya'rifuni. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Akan tetapi apa yang terjadi? Sesudah itu diadakan dinding yang membatas antaraku dengan mereka. Ternyata di antara mereka diadakan hijab, dinding batas antara Nabi dengan mereka, sehingga mereka tidak bisa minum air telaga Rasul. Padahal Nabi mengenalnya. Mungkin mengenal dengan bekas wudhu, tapi mungkin ada yang lebih dahsyat yang merusak ajaran Nabi SAW dari sekedar dia melaksanakan perintah berwudu untuk melakukan sholat, tapi mereka melakukan amalan-amalan menyimpang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Makanya diadakan dinding pembatas. Maka dari beberapa riwayat hadis inilah nanti akan ketemu siapa orang-orang yang terhalangi dari telaga Nabi SAW. Baik. Yang pertama, yang terhalangi itu adalah ahlul bid'ah yang mengadakan amalan-amalan yang tidak diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi. Mereka akan dihalangi dari telaga Rasulullah. Baik, silakan baca dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, saat berada di Arafah ketika berada di atas untanya,
tahukah kalian hari apakah ini? Bulan apakah ini? Dan negeri apakah ini? Mereka menjawab, ini adalah negeri haram, bulan haram dan hari haram. Beliau bersabda, ingatlah sesungguhnya harta dan darah kalian diharamkan atas kalian seperti keharaman bulan kalian ini. Di negeri kalian ini dan pada hari kalian ini, ingatlah sesungguhnya aku yang mendahului kalian di telaga. Dan aku senang kalian dapat memperbanyak umat. Ya, dan aku senang kalian dapat memperbanyak umatku. Rasul senang enggak? Senang. Terus, maka janganlah kalian mencoreng wajahku. la tusawwidu wajhi. Jangan engkau mencoreng wajahku, kata Nabi. Gimana yang dimaksud mencoreng wajah Nabi? Ingatlah. Mbak, yang dimaksud mencoreng wajah Nabi, apakah kita ketemu Nabi wajahnya dicoreng begini? Enggak. Mencoreng itu apa? Mempermalukan Nabi. Itu kiasan. Jangan kau permalukan dirimu, kata Nabi SAW. Bagaimana mempermalukan beliau ini? Sesungguhnya aku adalah orang yang menyelamatkan manusia dan diselamatkan manusia buruk dariku. Aku berkata kepada Tuhanku, wahai Tuhan, bagaimana dengan para sahabatku? Allah menjawab, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada-adakan. Ketika Nabi SAW mengatakan, Usayhabi, bagaimana dengan sahabatku, wahai Allah? Kemudian Allah katakan, innaka la ta'lamu ma ahdathu ba'di. Kau tidak mengetahui, wahai Rasulullah, apa yang mereka kerjakan sesudah mereka kau tinggal. Sesudah engkau, apa yang mereka kerjakan. Itulah yang disebut dengan perkara-perkara muhdath. Jadi perbuatan yang diada-adakan sepeninggal Nabi yang tidak sesuai tuntunan. Kadang-kadang amalannya tidak dihilangkan, tapi ditambah. Sholatnya ditambah kecepatannya. Misalnya sholatnya asalnya berapa? 10 menit. Jadi berapa? Jadi 1 menit. Sehingga 21 rakaat cuma berapa? Itu diada-adakan. Bagaimana orang bisa sholat tarawih cepat? Bukan salah sholat tarawihnya, yang salah apanya? Cepatnya. Itu contoh mengada-adakan. Kadang pokok amalnya ada, tapi tambahannya berupa apa? Tata caranya ditambah. Perintah zikir ada atau tidak? Ada, kemudian ditambah, dibuatlah syariat baru apa? Dengan menentukan hitungan sampai ribuan, 2.500, 3.000, 50.000. Dari mana perintah sampai ribuan? Gak ada. Karena itu syariat. Hitungan itu bagian dari syariat. Dan yang berhak menetapkan adalah Allah dan Rasul. Sebagaimana Allah telah menetapkan dan Rasul telah tetapkan. Ada zikir-zikir yang berjumlah 33. Ya kan? Ada 34. Berapa? Kalau apa yang 34? Takbir, tasbih 33, tahmid 33, takbir 34, total jadi 100. Ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Kalau enggak 34 takbirnya tetap sama 33, tapi digenapkan dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan ada hitungan 100 itu mentok paling banyak 100 dalam Islam, yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir setiap pagi dan setiap petang. Begitu lebih daripada 100, maka unlimited, diperintah baca sebanyak-banyaknya. Tidak boleh ditetapkan hitungan. Tapi kadang manusia menetapkan hitungan-hitungan tertentu 1.500,
2000, maka itu butuh dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Karena yang berhak menetapkan syariat hitungan itu Allah dan Rasul. Kadang pokok amalnya, pokok ibadahnya nggak ada, tapi diadakan. Contoh puasa. Padahal sudah ada puasa wajib, Ramadan, puasa sunnah, banyak. Ada Daud, ada Senin Kemis, ada Ayyamul Bid, ada Arafah, ada Asyura, ada puasa Syawal. Ini bikin baru, weton. Tahu puasa weton? Nggak ada, diada-adakan. Poso weton itu apa? Puasa hari kelahiran plus dengan pasarannya. Apa? Rebo Kliwon, Kemis Legi. Nggak ada diadakan. Ada juga tata caranya. Puasanya benar dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi harus ditetapkan makannya. Harus yang putih-putih. Cukup air, susu dong. Nah, air bening, nasi putih. Makanya ada istilah puasa. Dari mana? Ini contoh mengada-ngadakan syariat baru. Maka jangan mimpi bertemu Rasul di telaga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang dikerjakan mereka sesudahmu. Sesudah sepeninggal wafatmu. Muncul amalan-amalan yang tidak ada tuntunan. Padahal Nabi sudah melihat, ini sahabatku, ini umatku, usayhabi, ikhwani. Tapi ternyata dihalang-halangi hanya karena apa? Melakukan ajaran yang bukan ajaran Zikir diperintah, tapi kadang dengan tata cara yang mereka ciptakan. Zikir sambil joget, sambil lompat-lompat, sambil muter-muter. Ada nggak? Pernah Bu melakukan? Alhamdulillah. Baik. Yang kedua yang dihalang-halangi untuk tidak mampu atau dihalang-halangi agar orang itu tidak bisa meminum telaga Nabi adalah orang yang membunuh. Dalam hal ini arti membunuh seorang mukmin atau seorang muslim. Dari As-Sunabi Al-Ahmasi, silakan. Dari As-Sunabi Al-Ahmasi yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Ketahuilah, sesungguhnya aku menunggu kalian di telaga. An inni fartukum 'alal haudi. Aku menunggu kalian di telaga dan dijadikan bagiku pengikut yang banyak dari kalian. Wa inni mukatsirum bikumul umam, dan dijadikan bagi umatku, bagiku pengikut yang banyak sekali. Kemudian, maka janganlah kalian saling memerangi antara semua setelahku, antara sesama setelahku. Fala taqattilunna ba'di, maka janganlah kalian saling memerangi, saling bunuh-membunuh, saling memerangi antar saudara sesama muslim. Kalau antum ingin bertemu dengan Nabi, meminum air telaga beliau, jangan suka berantem dengan sesama muslim, apalagi sampai bersabarlah. Nggak usah diapakan, nggak usah dihiraukan. Kalaupun dicerca, dimaki, bahkan diganggu, bersabar, mintalah pertolongan kepada Allah, biar Allah nanti yang menolong. Karena dalam sejarah Islam ini pernah terjadi, Pak, sampai peperangan. Hanya karena terfitnah, terprovokasi. Siapa yang memprovokasi? Orang-orang munafik, orang-orang kafir, tapi bersembunyi di balik keislamannya. Dia ini musuh dalam selimut, membunting dalam lipatan.
Apalagi? Justru lebih berbahaya daripada musuh yang sebenarnya, yang terang-terangan dia memang kafir. Tapi kalau munafik ini termasuk musuh yang berbahaya. Nah, dalam sejarah orang-orang munafikin ini pernah memprovokasi kaum mukminin sehingga mereka berperang. Ada perang Jamal, ada perang Siffin. Ini yang berperang sahabat, sebagian sahabat Nabi berperang. Oleh karena itu, kita sebagai umat Rasulullah yang hidup di akhir zaman, yang fitnahnya juga tidak jauh beda, maka kendalikan diri. Banyak hadis-hadis tentang akhir zaman yang memerintahkan kita untuk apa? Mematahkan pedang-pedang. Artinya apa? Kalau nanti terjadi fitnah, jangan kau lawan. Mending kau di rumah. Orang yang duduk di rumah lebih baik daripada yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Sampai ada sahabat mengatakan, bagaimana kalau musuh masuk ke dalam rumahku? Jadilah seperti Habil, yaitu anak Adam, adik dari Qabil, yaitu Habil yang dibunuh oleh kakaknya Qabil. Melawan gak Habil? Habil tidak melawan ketika Qabil kakaknya membunuh. Kata Habil, kalau engkau menggerakkan tanganmu, wahai kakak, wahai Qabil, untuk membunuhku, sungguh aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhku. Makanya akhirnya terjadilah pembunuhan itu. Maka Habil mati terbunuh dan dia tergolong syahid. Dan dosa pertama yang dilakukan anak Adam yaitu qatlun nafsi, pembunuhan yang dilakukan anak Adam Qabil kepada adiknya. Dan Qabil ini nanti apa? Akan menjadi orang yang akan menerima dosa seluruh pembunuh karena dia adalah sponsorship pertama kali pembunuh. Dia akan dapat apa? Royalty dari seluruh pembunuh yang hidup di muka bumi ini. Nanti ngasih royalty kepada Qabil karena dia pertama kali yang melakukannya. Makanya jangan jadi sponsorship kemaksiatan. Di satu kampung ternyata bapak atau ibu yang mengadakan pertunjukan dangdut misalnya, terjadi maksiat. Setelah itu banyak yang ikuti, antum dapat royalti dosa. Ketika banyak orang-orang yang mengikuti. Gara-gara siapa? Gara-gara kita yang pertama kali melakukannya. Jadilah sponsor kebaikan, amal soleh. Jadilah orang pertama yang mengadakan pengajian misalnya. Maka setelah itu banyak orang mengadakan pengajian, maka antum dapat pahala yang sama seperti apa yang mereka lakukan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Itu kata Nabi. Siapa yang melakukan sunnah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari amalan itu dan pahala orang-orang yang mengikuti sesudahnya. Sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang melakukan sunnah yaitu amal pertama kali perbuatan maksiat dalam hal keburukan dan kejahatan, falahu wizruha, maka dia akan mendapatkan dosanya, wa wizru man 'amila biha, dan dosa orang-orang yang melakukan sesudahnya. Bahaya. Ternyata ada royalti dosa juga. Gara-gara kita menjadi apa? Pionernya. Ya. Baik. Maka janganlah kalian memerangi antar sesama sesudahku. Ini maksudnya adalah apa? Penyebab orang itu tidak dapat menikmati telaga Rasul gara-gara saling berperang atau memerangi antar saudara sesama muslim. Baik. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu mengikut pemimpin pendusta. Inilah kelompok orang yang tidak akan datang ke teladan Nabi, atau sekalipun datang, dia akan diusir dari teladan Nabi. Pengikutnya siapa?
pemimpin pendusta. Ada nggak pemimpin pendusta? Mana orangnya? Di sono. Ya, di sono Amerika ya. Kalau sini nggak ada. Ya, sini cuma ada 1, ya, 2, 3, kok sama aja. Dari Ka'ab bin Malik bersumber hadis beliau dari sahabat Ka'ab bin Ujrah. Nah, Ka'ab bin Ujrah dalam hadis An-Nasa'i nomor 4218, silakan. Dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata, suatu saat Rasulullah SAW mendatangi kami, di mana ketika itu kami berjumlah 9 orang. Beliau lalu bersabda, sepeninggalku nanti akan muncul sejumlah pemimpin. Maka siapa yang membenarkan mereka dengan kedustaan mereka dan membantu mereka atas kezaliman mereka, niscaya dia bukan termasuk golonganku dan aku pun bukan termasuk golongannya. Nah, perhatikan ini. Sepeninggalku nanti akan muncul sejumlah pemimpin. Kalau sejumlah berarti banyak. Maka siapa yang membenarkan mereka dengan kedustaan mereka? Jadi pemimpinnya berdusta, dia benerin. Kenapa? Dapat untung. Kalau nggak dapat fulus, dapat apa? Jabatan, pangkat. Dibenerin kedustaannya. Misalnya. Kemudian yang kedua, dan membantu mereka atas kezaliman mereka. Pemimpin ini zalim, dibantu kezalimannya. Sekecil apapun bentuk bantuan ini untuk melancarkan aksi-aksi kezalimannya. Niscaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa laisa minni." Dia bukan termasuk golonganku. Ya. Wa ana laisa minhu, dan aku bukan termasuk golongannya. Kalaupun dia mengatakan aku golongan Nabi, itu hanya mengklaim ngaku-ngaku doang. Nabi yang menjelaskan, mereka bukan golonganku, aku bukan golongan mereka. Dan kemudian apa konsekuensinya? Dan ia tidak akan mendatangi kepadaku saat berada di telaga. Iya. Walaysa ya'ti haudi, dan mereka tidak akan datang ke telagaku. Jangankan minum, datang aja enggak, karena dihalang. Halang. Hati-hati. Jangan sampai membantu kedustaan atau kezaliman orang-orang seperti ini. Ini dalilnya umum ya, bukan menuju orang, bukan menuju hidup, nggak boleh. Karena orang bisa tobat, mungkin nggak tobat. Ini namanya apa? Secara mujmal, menyampaikan dalil global dari Nabi. Pikiran antum jangan mengatakan, oh Ustaz menuduh fulan. Enggak. Ini hadis, ini kita belajar ilmu, hadisnya jelas, dan ini berlaku dari zaman ke zaman, dan berlaku bagi siapapun. Tapi tidak muayyan menuju orang, menuju hidup, nggak boleh. Walaupun antum tahu, ya, tahu dalam kehidupan, ya kan? Kehidupan, apalagi yang sudah melewati banyak generasi. Nah, berikutnya, siapa yang tidak membenarkan mereka? Lanjut. Dan siapa yang tidak membenarkan mereka dengan kedustaan mereka dan tidak pula membantu mereka atas kezaliman mereka, maka ia termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya. Iya. Fahuwa minni wa ana minhu. Dia termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya. Siapa itu? Yang tidak membenarkan kedustaan mereka dan tidak menolong kezaliman mereka. Wa hum waridatun 'alal haudi, dan mereka akan datang mendatangi telaga untuk menikmati air. Akan dihilangkan haus untuk selama-lamanya. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita. Semoga kita
insya Allah kita bahas sirat. Yaumus sirat, hari meniti titian si sirat. Baik, silakan kita bertanya. Kita memiliki dosa maksiat atau apa? Apakah masih bisa dengan telaga? Ya. Apakah kalau kita memiliki dosa karena sebab kemaksiatan masih memungkinkan untuk meminum telaga beliau? Bisa. Masih ada kesempatan. Selama apa? Satu, mukmin, bukan munafik. Dua, tadi bukan ahlul bid'ah. Kenapa? Karena perbuatan bid'ah itu akan merusak tatanan agama dan itu berlanjut. Kalau hanya dosa minum khamr itu dosa pribadi, dosa berjudi itu dosa pribadi, bahkan termasuk berzina pun itu urusan antara hamba dengan Allah, tidak merusak tatanan agama. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Menolong. Jadi pemimpin pendusta itu dampaknya berkelanjutan. Karena dari kejahatan itu akan bisa berdampak kepada masyarakat luas dan turun-temurun. Kenapa? Karena kejahatan itu sampai kepada sistem, bahkan kultur. Beda dengan dosa-dosa pribadi. Nah, dosa-dosa pribadi itu akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala jika kita tobat sebelum mati, atau ketika mati tidak sempat bertobat tapi anak-anak kita memintakan ampun. Sangat mungkin dosa-dosa kita rentang waktu ketika berada di alam barzakh itu dikurangi karena doa dari anak kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bayangkan punya anak 10, semuanya mendoakan kita, Allahumma firli. Cepat gak terkurangi? Cepat. Lah punya anak cuma 1, 2, itu pun jarang berdoa. Ya. Jadi punya banyak anak itu di samping membanggakan Nabi apa? Supaya banyak yang mendoa. Nah, kita butuh doa mereka. Yang kedua, doa saudara-saudara kita, kaum muslimin. Karena setiap saat kita didoakan, setiap khotib naik mimbar, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya, yang hidup, wal amwat, dan yang mati. Kena kita dapat ampunan dari doa kaum muslimin. Kaum muslimin pada waktu Jumat, amin, mengaminkan. 3, ketika kita diziarahi kuburnya. Karena setiap orang yang berziarah ke kubur kita mendoakan, memintakan ampun. Assalamu ahlad diyari, wahai salam sejahtera, wahai para penghuni rumah, minal mu'minina wal muslimin, dari rumah orang mukmin dan muslim. Fayarhamullahu, semoga Allah merahmati kalian. Apa rahmat yang dimaksud sini? Ampunan. Fayarhamullahu minal mustaqdimina minna, baik yang telah mendahului, wal mustakhilin, dan yang menyusul atau yang datang kemudian. Fa inni, sesungguhnya aku akan menyusul kalian. Itu termasuk salah satu di antara cara untuk menghabiskan dosa-dosa kita. Makanya Bapak, Ibu, jangan kita berobsesi punya kuburan sendiri. Wasiatkanlah kepada anak keturunan kita bahwa kita dikubur bersama kaum muslimin. Kenapa? Setiap kali ada orang hantar jenazah, setiap kali ada orang ziarah kubur, kita berada di tempat itu bersama kaum muslimin, didoakan. Jangan punya obsesi punya kuburan sendiri. Iya kan? Ini kuburan keluarga kita, cuma ada kita sama yang lain. Siapa yang datang kalau nggak keluarga? Itu pun kalau masih ingat. Ya, jangan punya
menziarati kubur di makam Islam bersama kaum muslimin. Setiap hari ada yang doain. Setiap kali ada orang masuk ke situ, dia berdoa. Gitu logikanya. Ya, kan nanti ini kan telaga. Karena pertanyaannya apa? Pertanyaannya yaitu apakah kita bisa mampir dan minum telaga Nabi sementara kita banyak dosa? Bisa. Kalau ke telaga aja bisa, karena diampuni oleh Allah sebelum kita memasuki fase tersebut, apalagi fase berikutnya, kemungkinan maka Allah juga akan mengampuni sebelum seseorang itu kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Itu nanti bahasnya neraka. Nanti banyak orang yang diampuni, belum waktunya neraka, masih jauh. Nanti banyak orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Siapa mereka? Karena akibat syafaat. Baik syafaat itu sebelum dia masuk, bisa jadi ketika hendak masuk, bisa jadi setelah masuk dikeluarkan. Syafaat itu macam-macam. Ada syafaat yang mau jadi penghuni neraka gak jadi. Ada yang sudah masuk dicegah, dihalangi. Ada yang sudah masuk dikeluarin. Sampai ada yang bertahun-tahun baru dikeluarin, udah gosong. Ada sebab syafaat. Nanti kita akan bahas syafaat. Duh, pernah atau belum? Syafaat belum ya? Ya nanti kalau sudah mau masuk neraka. Baik, yang lain? Baik, kalau tidak ada sekarang ya, silakan. Bedak. Nah, bedaknya dibersihkan dulu. Karena bedak itu sifatnya melapisi kan? Iya. Nah, yang melapisi itu harus dibersihkan. Apalagi bedaknya tebal. Berapa senti? Ya 0,0000 senti ya. Makanya apa? Dibersihin dulu bedaknya, baru wudu. Nah, wanita zaman sekarang ini apa? Banyak meninggalkan sholat karena emang bedaknya, karena harganya mahal. Aduh, sekalian aja deh nanti sholatnya malam-malam, ya di jamaah maghrib sama isya. Kenapa? Sayang bedaknya. Nanti habis dihapus, didempul lagi. Astagfirullah. Ya, jadi harus dibersih. Jangan sayang sama harta, sayanglah sama surga. Ya kan? Kita nggak dapat surga kalau sholatnya nggak benar. Gara-gara apa? Sholatnya nggak benar, wudhunya nggak benar. Kenapa wudhunya nggak benar? Airnya tidak melewati kulit kita karena terhalangi oleh kosmetik. Itu baru bedak, belum blush on-nya, ya, belum eyeshadow-nya. Itu kan semua di muka, belum maskaranya, ya kan? Iya, dihapus. Karena air itu bisa jadi itu waterproof. Maskara itu bisa jadi waterproof, malah menolak air. Ya, bahkan ada yang anti badai juga. Kan itu kata ibu, kok kan ikuti ibu. Baik, sudah cukup pertanyaan saya yang bertanya. Sebutkan bahwa Nabi akan bertemu di 3 tempat. Ngaco, pojok, belakang. Silakan Pak. Sirat. Bisa. Itu lah. Sirop. Diurut. Jangan kebalik. Bisa dulu. Lantas, sirop. Ya udah, 100. Ya. Sekarang Ibu. Ya udah, ini Bapak, ini Ibu. Silakan pilih Bapak. Ini Bapak sama Bapak-bapak. Pilih yang mana. Ini untuk Ibu. Sekarang sebutkan ciri-ciri telaga Rasul tentang airnya. Mana Bu? Halo, mana langsung dulu? Ibu langsung dulu. Mana? Ya, Ibu yang lurus, saya yang lurus.
Ya. Ayo, silakan. Airnya seputih susu terus semanis madu, kok kayak nyanyian? Bukan begitu, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Yang seputih susu semanis madu itu lah nyanyian. Nah, terus satu lagi apa? Tambah satu lagi, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, tambah satu lagi. Gelasnya lebih dari bintang. Ya udah Bu, kasihan nanti tidak semanis madu. Yang kecil ya. Sekarang yang Bapak. Pak, sebutkan penyebab orang terusir dari telaga Rasulullah 2 saja. Bapak-bapak ini waktunya. Alul bid'ah. Pembunuh. Tambah satu lagi kalau boleh. Pengikut pemimpin pendusta. Ya udah, makanya bukunya gede karena ada bonus. Sekarang ibu terakhir. Dari mana Rasulullah SAW itu tahu bahwa yang mendatangi telaga beliau itu adalah jadi dia soalnya gini-gini di mana ya, karena gampang pertanyaannya ya yang sulit aja. Ya, Masya Allah. Soalnya cuma satu, orangnya banyak. Ya, yang bisa pinter-pinter diam aja. Baik. Sebutkan ayat yang menunjukkan tentang perintah wudhu. Bukan, ini yang depan. Nah, yang tadi sini sebut belakang nih. 1, 2, 3, urutan ketiga ya Ibu, karena saya lihat kan terus dulu. Al-Maidah ayat 6. Boleh dibaca, Bu? Ya udah, sebutkan poinnya aja di situ. Disebutkan rukunnya ada berapa? Wudhu. Yang di ayat itu tadi. Apa saja, Bu? Masuk. Nah, terus masuk ke belakang sampai situ, terus mengusap kepala, terus membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kelihatannya yang jawab semua ini. Dibagi kan? Baik, semoga bermanfaat pertemuan kita. Ya, yang belum menjawab bukan berarti tidak bisa. Tawadhu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.